Ibrahim ketika dilempar api, bukan dia bilang hancurkan Namrud, dia tidak mengutuk Namrud ketika itu. Dia tidak mengecam Namrud ketika itu, Bu. Apa ucapannya sebelum dilempar? Ya Allah, Engkau Esa sendirian di langit, aku sendirian menyembahmu di bumi. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Dia memuji Allah dan meyakini Allah Maha Penolong, dan dia tidak atur Allah, ya Allah selamatkan aku. Dia memuji Allah Maha Penolong. Soal Allah tolong atau tidak itu urusan Allah, karena tugasnya minta tolong, bukan mengatur Allah. Hebatkan doa para nabi itu. Coba cek itu doa para nabi, Bu. Kalau kita enggak, sakit dikit minta sehat, miskin dikit minta kaya, susah dikit minta senang, sempit dikit minta lapang. Enggak tahu kita dosa kita numpuk, diturunkan musibah, mengingatkan kita. Saya sekarang baru saya renungi doa-doa para nabi itu. Bukan dibalik logika kesusahan, tapi evaluasi, kenapa diturunkan susah? Oh, karena dosa. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana, ya Tuhanku, aku sudah menzalimi diriku. Tahu diri, evaluasi diri, koreksi diri. Sama dengan sekarang BBM naik, sumber daya melimpah, BBM naik, tanah subur, beras kita impor. Kenapa disusahkan terus kita? Ada yang salah dengan akidah kita. Contoh, panas. Apa kok ngomong ibu sama suami? Aduh, panas, Pak. Yang menurunkan panas itu Allah atau siapa? Hujan kencang. Aduh, musim hujan. Yang menurunkan musim hujan itu siapa? Berarti Allah nggak ridho dengan iklim. Nggak ridho dengan takdir. Kadang dengan mulut tercederai akidah kita. Dengan ucapan bisa merusak tauhid kita. Dengan ucapan mengundang murka Allah. Aduh panas, aduh musim hujan. Padahal diturunkan musim hujan dan musim panas, Allah akan menggilirkan berziki. Musim panas yang laku es krim, es dawet, es cincau. Setelah mereka dapat rezeki 6 bulan, diturunkan musim hujan yang laku bakso, gorengan, mie ayam, mie godok, mie Aceh, mie Medan. Kami pergilirkan rezeki itu, kata Allah. Tapi ada yang tidak suka dengan pergiliran itu, berarti mau mengatur Allah. Goblok dia itu. Allah mau diatur. Di Timur Tengah terbalik, Bu. Musim hujan cuma 2 kali turun hujan setahun, tapi rakyatnya terjamin sama negara karena sumber energi melimpah, minyaknya banyak, di sana sampai S3 gratis. Betul, suhu mereka 57 derajat, tapi tubuh mereka besar dan tinggi, menahan kuat menghadapi iklim yang ekstrim. Kita betul kecil-kecil, tapi musim panas kita tidak kepanasan, musim hujan kita tidak kedinginan, suhu kita stabil. Subhanallah, adil Allah itu. Emang pernah renung di Timur Tengah, suhu sampai 54 derajat, tapi nggak ada mati berlebihan, karena tubuh mereka memang dibikin tinggi dan besar, kuat menghadapi iklim. Kita betul, iklim kita bagus, tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin, tapi hidup kita merana terus. Betul. Mereka tidak mengenal hipertensi, tidak mengenal asam urat, kolesterol, diabetes. Nggak populer ini, Bu, di Timur Tengah. Pada satu kambing dimakan 5 orang. Kita satu kambing, satu kabupaten Klaten itu. Satu pesta, satu kabupaten di Sumatera Barat, itu cuma cie kambiang. Kuahnya dibanyakan. Kalau di Arab itu satu kambing 5 orang, Bu. Enggak, saya dengar orang mereka hipertensi. Hasil penelitian, Bu, kambing dan sapi tidak pernah mengandung kolesterol. Siapa bilang? Kita kan ketakutan makan kambing. Oh, nanti kolesterol tinggi. Makan daging sapi kolesterol tinggi. Sampai hari ini tidak ada riset menentukan itu. Setahu saya, kambing tidak pernah mengandung kolesterol. Kambing mengandung anak kambing. Betul? Buktinya Saudi itu, satu kambing 5 orang, satu unta 20 orang. Kita satu unta satu kabupaten, Sleman. Iya. Kenapa mereka diberkahi, kita tidak?
Mereka dimudahkan, kita dipersulit. Musim mereka ekstrim tapi tidak mati berlebihan. Panas mereka luar biasa tapi tidak ada hipertensi. Badai gurun luar biasa, tidak ada asma. Saya belum pernah orang Saudi saya lihat, belum pernah saya pergoki. Saya pernah lihat nggak ada asma di sana. Secara teori, ibu ada dokter di sini. Itu kan gurun pasir, bu, berpotensi ispa. Potensi corona harusnya tinggi di Timur Tengah, tapi justru orang yang kena corona terbanyak bukan negeri-negeri Islam. Masya Allah wa tabarakallah. Mikir dong ibu Islam ini. Jangan cuma makan karedok atuh. Iya, ini karedok kaditu. Terus, ataukah orang-orang yang mengerjakan kejahatan itu mengira bahwa mereka akan luput dari azab kami? Amatlah buruk apa yang mereka tetapkan itu. Apakah mereka yang bermaksiat hari ini, yang meninggalkan sholat, bahasa bodoh dengan agama, luput dari azab kami? No. Sekarang kita rasakan bersama. Sumber daya minyak kita melimpah tapi naik terus. Dan harga minyak tertinggi sepanjang sejarah, tingkat persentase kenaikan, betul? Berapa pertalite, Bu? 7.000 berapa? Jadi 10.000. Dulu zaman PSBY paling 200-300 per liter. Sepanjang saya hidup, persentase kenaikan BBM tertinggi sepanjang sejarah sekarang ini. Tapi kejahatan juga merajalela. Homoseks menjadi-jadi, membuli Islam luar biasa. Allah itu murka, Bu. Betul, ustadz semakin banyak, tapi maksiat juga di mana-mana. Betul, ulama semakin banyak, tapi kejahatan juga banyak. Betul, berhijab luar biasa, tapi pamer aurat juga luar biasa. Ibu lihat sekarang jilbab syar'i itu, Masya Allah. Tapi yang bukan jilbab juga banyak sekarang. Dulu jarang orang pengajian, tapi jarang murtad. Sekarang ke pengajian banyak, murtadnya banyak. Hampir tiap hari berita itu orang murtad sekarang. Ada apa dengan negeri kita? Kalau saya lebih cenderung evaluasi, Bu. Ini kesalahan kami, ya Allah, ampuni kami. Ustadz semua lari ke kota besar, yang daerah nggak ada pembina, akhirnya mereka murtad. Lihat kayak yang di Bogor kemarin itu kan. Kasus di Bogor kemarin, Ibu udah nonton kan video, memalukan. Penghinaan Islam menjadi-jadi, pelecehan Al-Quran di mana-mana. Dulu gak ada berani orang. Kita punya harga diri, punya marwah. Ayat berikutnya, apa sih yang diuji dari kita? Surah 3 Iya, surah 2 155 sampai 157 Al-Baqarah. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan. Stop. Sungguh akan kami uji mereka yang beriman. Ibu merasa beriman gak ini? Apa ibu habis takbir? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu. Sesungguhnya hidupku, matiku, salatku, ibadahku, sesembelihanku hanya untuk Allah. Apa sudah iya 24 jam ibu yakin dan pasrah kepada Allah? Kembali saya ulang, Bu. Apakah ibu benar sudah dari subuh ke subuh yakin kepada Allah bahwa Allah Maha Pemberi rezeki? Kenapa masih gelisah karena suami pensiun? Kenapa uring-uringan karena suami sudah tidak jadi pejabat? Kenapa marah ketika suami lost job? Berarti ibu percaya rezeki dari suami bukan dari Allah. Kebongkar satu-satu kan? Lewat suami kan? Buktinya banyak orang tidak bersuami, kenapa anaknya kuliah? Saya anak yatim perlu kuliah, Bu. Kami 7 orang. Saya tidak punya ayah, meninggal muda. Kuliah saya cari sendiri. Kenapa bisa hidup? Karena rezekinya dari Allah, bukan dari ayah saya. Hanya lewat ayah. Buktinya ayah saya nggak ada, saya bisa kuliah. Logikanya sederhana. Kalau ayah lah membuat kita bisa kuliah, kenapa anak yatim bisa kuliah? Berarti rezeki dari Allah lewat ayah. Maaf, ada ibu sini yang ayahnya meninggal, ibu masih umur 17-18. Saya di usia itu ayah saya sudah meninggal. Kuliah saya
anak yatim. Adik saya 2. Oh, ternyata rezeki bukan dari ayah, lewat ayah. Buktinya ayahku meninggal, aku masih bisa makan, sampai sekarang masih hidup. Berarti rezeki dari Allah. Bisa lewat ayah, bisa lewat tetangga, bisa lewat ibuku. Kalau sebab itu, ibu jangan menangis berlebihan ketika kehilangan suami, karena rezekinya ditanggung Allah. Syaratnya yakin. Ulah cicing atuh, kadia kaditu, kadia kaditu. Cicing atuh. Pasti kami uji. Muncul pertanyaan, Bu, di perumahan mewah, Pak Ustadz, mungkin nggak kita tidak diuji? Enggak mungkin, karena mengaku beriman. Mungkin ibu nggak diuji, nggak keluar dari Islam. Lihat mereka yang murtad itu, dapat mobil, dapat harta, dapat fasilitas, badan lebih sehat. Lihat preman yang bertato itu, kena hujan sambar petir nggak mati. Ustadz, kena gerimis saja perlu, kena angin dikit demam. Betul kan, Bu? Logikanya harusnya yang dijaga oleh itu kan ustadznya, bukan premannya. Preman sambar petir aja nggak mati, Bu. Paling tatonya terkelupas. Iya, Bu. Ustadz kena hujan dikit pulang dari masjid udah flu. Oh, kenapa dia yang diuji? Karena dia mengaku beriman, dia yang sholat, tiap hari bicara sabar, sabar ya Bu, sabar ya Bu. Diuji dia. Semakin tinggi iman seorang, makin diuji dia. Pak, bagaimana agar tidak diuji? Nggak usah beriman. Hidup ini seperti paku, Bu. Paku itu sepanjang lurus dia tetap diketok sampai tenggelam. Jadilah meja. Sudah tenggelam pakunya, didempul. Habis didempul, dipelitur. Meja mulus, dipelitur, laku 16 juta. Ibu memuji peliturnya halus, tapi ibu tidak tahu itu jasa paku. Kalau nggak ada paku, nggak mungkin tiang dengan meja ini bersatu. Begitulah orang beriman, menyembunyikan ibadahnya dan selalu diuji. Begitu paku itu bengkok, itu dicabut dan dibuang, sudah nggak bermanfaat. Jadi orang beriman itu seperti paku, sepanjang dia lurus pasti diuji, begitu bengkok dibiarkan Allah. Jadi makanya heran, biasanya ibu kejawen, nggak pernah sakit Pak, umur sudah 78. Sementara ibu habis bengek demam, habis demam ini, habis itu ini. Kenapa ibu yang ngaji? Biasanya ibu nggak pernah ngaji, wajahnya kayak gondoruo, pesa 6 warna, sanggulnya kayak punuk kuda. Ibu enggak, tubuh ibu seperti karung, dari atas ke bawah lurus, tidak menunjukkan lengkak-lengkuk tubuh. Kenapa ibu diuji? Karena ibu yang ngaji. Preman nggak perlu diuji, orang dia nggak pernah ke masjid. Yang diuji apa? Orang yang ke masjid. Benar nggak ini iman orang ini? Pak, gimana supaya tidak diuji? Berhenti Bu ngaji, buka jilbab, jadi setan ibu. Mendaftar dari apa? WTS prostitusi online. Gabung sama mereka di luar sana. Ibu nyaman ibu, nggak sakit-sakit ibu, bengek hilang. Iya Bu, saya gampang kok. Anak-anak sering lapor, kenapa susah kita harus sholat 5 kali sehari semalam? Sholat kamu berapa menit? 5 menit. 5 kali 5 berapa? 25 menit. Kamu setiap menit berapa kali bernapas? Oksigen kamu hidup dari Allah atau dari siapa? Gratis atau bayar? Gratis. Kamu bernapas 90 kali per menit, oksigennya gratis, ruh gratis, air tanah gratis. Pernah nggak kamu syukuri? Sholat cuma 5 kali, 25 menit. Sementara kamu bernapas 1 menit saja 90 kali. Mikir dong. Sering protes anak sekarang. Kenapa sih harus sholat? Itu kan jam kerja, jam 12 zuhur. Subuh itu kan jam tidur. Isya itu jam capek. Asar itu jam pulang kantor. Kenapa jam-jam sibuk itu suruh sholat katanya? Di jam-jam sibuk kamu bernapas enggak? Saya bilang. Jam 12 itu bernapas enggak? Bernapas Ustaz. Udah kamu nggak usah sholat, tapi jangan bernapas di jam sibuk itu. Mau bisa? Nggak usah bernapas ente, songong. Gampang kan membalikkan logika itu. Di jam sibuk itu coba jam 12 sampai jam 1 jangan bernapas. Mati nggak itu? Mikir dong. Sholat cuma 5 menit kok zuhur. Anda bernapas selama zuhur itu berapa ratus kali? Begitu cara berpikirnya saya bilang.
Ini enggak, anak sekarang protes. Kenapa sih harus ada puasa? Puasa itu menyehatkan. Sholat itu menenangkan. Zikir itu mengagumkan. Coba ibu rajin zikir dan ikhlas. Gak pusing bu, walaupun gaji suami cuma 60 juta. Tenang. Iya tenang bu, Masya Allah. Ya lihat Pak Mas Arif, tenang dia duduk di situ. Karena masih bulan muda. Tanggal 24 mulai linglung dia. Masya Allah. Subhanallah. Terus ayat. Kelaparan. Satu, takut mati, takut. Sekarang takut orang kelaparan. Dimunculkan isu-isu yang menakutkan apa? Krisis ekonomi, krisis energi, krisis keuangan. 60 anggota PBB sekarang sudah mengumumkan resmi krisis ekonomi. Mereka makan itu kucing, kelelawar, hewan yang berkeliaran sudah dibunuh, ditangkap di beberapa negara sekarang. 60 negara anggota PBB sudah resmi masuk krisis ekonomi. Sekarang lebih dasar lagi Eropa, krisis ekonomi, krisis pangan, krisis energi. Sejak perangnya Ukraina dengan Rusia. Rusia nyetop energi ke sana, habis mereka. Sementara mereka industri pabrik digerakkan dengan minyak. Rusia menyetop gas dan minyak ke sana. Ibu jangan takut dengan komentar-komentar di situ. Karena orang Islam yang beriman ditanggung rezekinya sepanjang istiqomah. Nah, kita buktikan ayat nanti. Ibu masih percaya sama Quran? Masih percaya? Kalau saya sangat yakin rezeki saya Allah yang nanggung. Waktu corona saya nganggur hampir 2 tahun. Makan kami masih 3 kali sehari. Istri saya masih pakai jilbab si sesa. Masya Allah, walaupun dikasih hadiah ya, Masya Allah. Baju saya masih bagus-bagus. Dari mana itu? Dari Allah. Iya, bu, lihat baju beliau. Asal ngaji si sesa terus. Subhanallah. Saya promosi. Terus? Kekurangan harta. Kurang harta, takut miskin. Sekaya-kaya ibu meninggal dibungkus pakai apa bu? Semiskin-miskin ibu dibungkus pakai apa? Sekaya-kaya orang yang lahannya berapa kali berapa? 2 kali 1. Semiskin-miskin orang dia lahan 2 kali 1. Sama kok kita, kenapa khawatir? Awal dan akhir hidup manusia semua sama. Lahir sama-sama telanjang, meninggal sama-sama kain kapan. Lahir sama-sama miskin, meninggal sama-sama dimiskinkan. Lahir sama-sama sendiri, meninggal sama-sama sendiri dikuburkan. Yang membuat kita beda hanya di proses hidup. Kenapa harus hidup? Kaya belum tentu mulia kok, miskin belum tentu hina. Yang mulia itu orang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Ya udah ibu renungi bahasa saya. Sekaya apapun ibu, sama dengan saya waktu lahir, ibu telanjang. Belum pernah saya temukan di media seorang wanita lahir 3,2 kilo pakai baju safari, belum pernah. Atau pakai batu Solo, nggak ada. Semua telanjang bu. Meninggal semua kita ditelanjangi. Busana seragam, kain kapan. Terus kenapa takut menghadapi dunia? Toh juga kita tinggalkan kok. Nggak layak kita sombong. Karena akhirnya semua kita sama kok. Kuburannya sama, bungkusnya sama, diinjaknya sama. Kecuali orang kaya meninggal kuburannya 4 kali 12. Itu edan. Pernah ibu dengar konglomerat meninggal? Bu, mohon maaf, makam bapak berapa kali berapa? Nggak pernah ditanya orang. Begitu meninggal, siapa yang gali kuburan 2 kali 1? Karena tinggi orang Indonesia maksimal 1,80. Berarti 2 meter ukuran kuburan standar. Kalau ibu kan 158, 148. Karena makan ibu dulu cuma karedok, kedondong. Mules. Sekarang anak lebih tinggi karena makanan bergizi. Kalau kita makan kita kedondong. Ibu di Jawa Barat karedok. Itu pun sisa tetangga. Terus apa yang ibu sombongkan hari ini? Nggak ada. Pantas sombong? Nggak pantas. Ibu sekarang boleh mobil dinas, mobil 4 miliar. Ibu diantar pakai apa bu? Meninggal ambu. Orang miskin meninggalnya apa bu? Orang kaya meninggalnya apa? Presiden meninggalnya apa? Rakyat meninggalnya apa? Tukang cukur meninggalnya apa? Ambulan sama kan? Terus kenapa sombong? Songong.
Subhanallah. Jawaban ibu persis, lupa dengan Allah, lupa dengan al-maut. Ketakutan miskin, kata Allah, ini udah kami uji dengan kemiskinan, dengan kelaparan, kekurangan buah-buahan, takut mati. Emang ibu kalau takut mati, mati ibu ditunda Allah? Bu, saya tanya, memangnya kalau ibu berani mati, mati ibu dipercepat? Memangnya kalau ibu berani mati dipercepat? Enggak juga. Ibu takut mati diperlambat? Enggak juga. Kalau nafsin yaqatul maut, semua yang bernyawa pasti mati. Allah sindir di sini. Kamu uji ketakutan, kelaparan, kemiskinan, kekurangan buah. Dan itu terjadi hari ini di Indonesia. Takut miskin, takut lapar, takut kurang gizi, takut itu, takut ini. Karena kondisi ketakutan, beribadah nggak fokus. Oh, setan senang, temannya di neraka makin banyak. Setan itu kan senang, bu, ibu nggak sholat. Kenapa? Temannya di neraka banyak. Karena iblis setan sudah dijamin masuk neraka. Sementara ibu berpeluang masuk surga karena beriman. Dia kepanasan ketika ibu berhijab, kepanasan ketika ngaji, kepanasan ketika sedekah. Karena peluang ibu masuk neraka makin kecil. Setan itu kepanasan. Tuh kosong waktu tempat itu. Kalau pesta, hujan kencang datang, banjir ditembus. Kenapa? Berebut kambing guling di pesta. Ada karedok kambing guling, ada sinjau, semua ada, bu. Tapi kalau ngaji lihat kosong tempat. Coba ibu cek hari ini pribadi ibu, pernah nggak 1 tahun ibu al-hujjah tidak pernah berhalangan? Tapi kalau pesta pernikahan jam 5 subuh pakai apa namanya, pagar ayu, pagar setan, pagar apa itu. Ibu jam 5 diatur tuan rumah, bu mohon maaf ya bu, besok jam 5 harus kumpul ya bu, ada penjemputan. Ibu tepat jam 5 sudah ngumpul, giliran manusia yang ngatur. Saya lihat di kompleks saya, besok ikut mobil saya, mobil itu penuh. Kalau pengajian diumumkan belum tentu ada orang. Saya kan setiap berangkat sering saya ngomong, bu besok saya pengajian, mau nggak ikut mobil saya? Mobil kosong bisa 4 orang, nggak ada yang pernah ikut, nggak pernah orang numpang di mobil saya. Coba kalau pesta, bu, penuh. Seminggu sebelumnya udah penuh. Pak, bisa numpang nggak nebeng dong? Saya bilang, kok pesta gampang hadir, tepat waktu, diatur sama yang punya hajat. Bu, besok ibu pakai kebaya, bu. Iya, apalagi ibu dapat batik gratis. Oh, bukan main senangnya. Tapi dapat ruh gratis dari Allah. Nggak mau diatur Allah. Ibu cuma dapat 1 batik dari yang hajatan pesta. Ibu mau diatur, bu jam 5 subuh harus ngumpul. Ibu bisa ngumpul kan? Ruh ibu dari mana itu? Kenapa nggak mau ngatur, diatur Allah? Ibu cuma pakai baju kodian dari Tanah Abang. Kalau dicek harga itu cuma 45.000. Iya bu, saya kadang renungi itu. Kok goblok ya ibu? Bukan saya, ibu goblok. Diatur sama yang tengah hajat. Besok pakai kebaya ya bu, kan bawahannya pakai wiron kan, tahu saya. Jalannya begini kayak orang gila, kayak robot. Ibu mau pakai jilbab yang lapang, belum tentu mau. Kan gini kalau pakai wiron, karena udah belas separuh, belum selesai dijahit udah pergi bu. Subhanallah, gini aja dicatat sama ibu itu. Rusak kan pola pikir kita itu, diatur manusia patuh. Gara-gara dikasih batik harga 45.000 dari Tanah Abang. Bu, besok hadir ya? Enggak ada ya bu, kita udah kasih baju. Terus pernah nggak enak sama Allah? Dapat ruh gratis, oksigen gratis, air tanah gratis, hidup gratis. Gak pernah kan dihitung itu. Coba boleh hari ini ibu. Nak, sholat ya nak, kita nggak enak sama Allah. Rumah kita besar dari Allah nak. Mobil kita 3 dari Allah nak. Makanan kita bergizi dari Allah. Nggak enak nak sama Allah. Hari ini coba balik, nggak enak itu, nggak enak sama Allah. Coba ibu selalu mikirin nggak enak sama orang. Nggak enak pak kalau nggak ke pesta. Coba ibu bilang nggak enak pak kalau bapak nggak pengajian. Enak lo kita ngaji Quran pak. Mana suami ibu yang pensiun hari ini? Kenapa nggak dihadirkan di sini? Tapi kalau pesta pernah absen suami ibu? No, udah bengek aja gini sambil ke pesta. No.
Saya ini orang dari sosiologi, Bu, suka mengamati, melihat, merenungkan. Udah mau mati, datang ke pesta itu. Di mana suami Bu yang pensiun hari ini? Kenapa nggak diajak kemari? Ayo angkat tangan Bu, yang mana suami yang pensiun? Mudah-mudahan nonton di rumah. Ini video ini putar di rumah Bu, supaya sadar suami Bu itu. Benar Bu, sedih saya lihat Indonesia ini. Giliran ngaji, sendiri-sendiri, giliran ke mall dengan suami bawa anak. Pesta bawa suami. Kenapa Ibu ke pesta bawa suami, pengaji tidak? Ini disiapkan kok tempat bawa Bapak. Bu, maaf ya Bu, jangan tersinggung. Mau kapan lagi kita berubah? Bujuk suami Ibu. Pak, ke pesta dong Pak, kita sama. Ke mall kita sama. Kenapa ngaji kita tidak sama? Yang menggiring kita ke surga loh Pak. Mulai bulan depan bawa suami Bu, mau? Memang susah Bu. Bu, kemana suaminya? Udah, terus. Jiwa dan buah-buahan. Oh, takut mati. Ibu kalau takut ditunda nggak kematiannya? Nggak bakal. Ibu kalau berani dipercepat nggak mati? Nggak juga. Terus kenapa takut, kata Allah? Hasibu, kata Umar bin Khattab. Hisab dirimu sebelum dihisab di padang mahsyar. Hasibu. Qabla tuhasibu. Hisab. Apalagi maaf, Ibu jangan marah ya. Ibu yang belakang sana usia di atas 60-an saya pikir. Nunggu apa lagi? Suami Ibu berarti di atas 60. Bu, kalau masih ada suami pensiun, saya anjurkan mulai bulan depan kajian saya di sini tolong dibujuk. Ikut Pak Yo, tanggal 12 sudah bubar kok. Ya sudah, berarti dosa Ibu udah lepas. Atau disuntik Bu, disuntik. Dibius. Dihitung kira-kira pembiusannya sadar setelah berapa nih. Sampai di sini sadar. Memang saya akui Bu, selalu ibu-ibu begitu. Udah kami ajak Pak, nggak mau kan. Di antara di depan saya lihat suami, Ibu masuk ruangan, suaminya pulang. Aduh. Subhanallah.